Coba, pasti kalian males kan buat video ini? Sama sih, tapi ya mau gimana ya, namanya tugas kan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ya, di sini aku bakal nyoba ngejelasin apa itu rasa malas dan cara ngatasin malas tuh kayak gimana sih, biar kita lebih produktif dan pastinya kita berprestasi. Ya, kayak gini intinya. Masa kalian nggak mau sih kayak gini? Oke. Menurut sebuah penelitian, rasa malas itu muncul ketika otak kita tuh pengen menghemat energi. Otak punya bagian yang namanya korteks prefrontal. Bagian ini bertugas buat mikir dan buat keputusan. Tapi ketika kita menghadapi tugas yang berat atau membosankan, otak cenderung membuat kenyamanannya sendiri dengan membuat kita memikirkan hal-hal kesenangan kita. Ya contohnya scroll TikTok, atau ya main game. Ini adalah cara alami otak buat melindungi kita. Tapi kalau terus-terusan ya jadi kebiasaan buruk, guys. Contohnya, ya waktu kalian buat tugas ini deh. Masih minggu depan. Ngapain? Nanti ya, pas sudah H-1. Alah, besok pagi aja lah. Dan ternyata pas besok paginya, kalian ketiduran. Akhirnya, ya nggak buat deh. Saya pedisnya kayak gitu. Kita absen dulu adik-adik. Ada Mulyono, ada Fufufaf. Buat yang suka nunda-nunda pekerjaan, itu dinamakan prokrastinasi. Dan itu salah satu bentuk malas. Studi dari University of Calgary menunjukkan anak muda yang sering prokrastinasi biasanya punya tingkat stres yang tinggi dan prestasinya yang rendah. Ya, jadi orang-orang yang kayak gitu tuh cenderung nunda-nunda pekerjaan, ya kayak yang udah aku contohin tadi. Kayak kalian, maksudnya ya kayak tadi. Nah, masa kalian gak mau sih punya kendali kayak gini? Makanya jangan malas, bro. Aduh, berat ya. Berat. Oke, karena aku baik dan tidak sombong, aku kan ngasih sedikit ya tips-tips yang aku temuin di internet. Jadi aku ngutip dari Harvard University. Mereka menemukan bahwa orang yang punya kebiasaan baik seperti bangun pagi, berolahraga, atau membuat jadwal harian cenderung lebih sukses dan jarang menunda pekerjaan. Ya contohnya kayak tadi lah, punya satu habits di mana dia selalu membuat jadwal harian, selalu manage waktunya. Ya paling nggak sehari dulu aja lah. Jadi hari itu mau ngapain, dari bangun pagi, siang, sore, hingga mau tidur lagi, itu kita harus memanage waktu kita. Ya contohnya bangun pagi kita mau olahraga, nanti makan siangnya di mana, makan siang apa. Kita harus memanage waktu itu tadi, karena ya gimana guys ya, karena waktu tuh sangat amat berharga lah. Setidaknya kalau kalian nggak bisa buat rencana itu di kepala, buatlah rencana itu di kertas. Dicatat di kertas setiap waktunya kita mau melakukan kegiatan apa aja. Kalau udah bisa 1 hari, buatlah 1 minggu. Jadi hari Senin kita ada planning, mau ngapain nih, Selasa mau ngapain nih, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Jangan sampai sebulan ya, ini salah satu pengalaman pribadi. Jangan sampai membuat planning lebih dari 1 minggu, karena agak susah ya guys ya. Ya kalau kalian bisa, itu lebih bagus. Jadi gitu, kalau kita bisa membuat suatu manajemen waktu, kata Harvard University nih ya, orangnya cenderung lebih sukses dan jarang nunda-nunda pekerjaan. Kalau hidup kalian cuma ngalir aja, sama aja kayak Oke, di bagian sebelumnya aku sudah sedikit membedah bagaimana cara kita mengatasi rasa malas. Dari membuat planning tadi, kalian juga harus membuat planning cadangan. Misalkan, salah satu dari planning kalian tuh ternyata nggak sesuai ekspektasi, kalian bisa membuat atau menjalankan planning yang udah dibuat sebelumnya.
Jadi punya dua opsi lah. Karena kalau misalkan kalian cuma ngandelin satu planning, kalau satu planning itu gagal, cenderung menggagalkan semua planningnya juga. Kayak gitu. Oke, kita bedah lagi ya bagaimana cara mengatasi rasa malas itu tadi. Jadi yang pertama, bagi tugas jadi bagian kecil. Coba kalian pecah tugas kalian dari bagian besar sampai kecil. Menurut penelitian, cara ini bikin otak kita merasa nggak terganggu. Kayak, tugasnya berat, tugasnya malas. Jadi kalian mau nunda gitu. Terus yang kedua, coba metode 5 menit. Coba kalian tanemin di pikiran kalian, coba deh aku buka dulu buku, aku baca dulu buku 5 menit dulu. Pasti otak tuh cenderung, tanggung, masih segini. Padahal tuh kalian udah melewati 5 menit tadi. Dan kalian akan merasa kayak gitu terus. Dan ya siapa tahu bisa sejam, satu buku siapa tahu. Oke, yang ketiga, bikin lingkungan yang nyaman buat kerja. Rapiin meja atau ruang belajar kamu. Tempat yang rapi dan nyaman bisa bikin kita fokus. Kayak, ya kalian bisa lihat lah ruang belajarnya gimana ya, kayak gini. Aku nyaman di sini dan aku dekor sesuatu aku. Kalau kalian mau dekor, mau jadi ditempelin poster wibu, kalau itu buat kalian nyaman ya silakan. Yang penting kalian belajar dengan aman dan nyaman. Wibu. Oke, kita sampai di akhir video kita sampai di akhir pembahasan kita. Rasa malas itu emang hal yang normal. Rasa malas itu emang hal yang wajar. Setiap manusia pasti memilikinya. Tapi jangan biarkan rasa malas itu menguasai diri kalian. Karena ya nggak baik ya guys ya. Masa kalian nggak mau sih punya prestasi? Kayak aku tadi. Ya, mulai aja dulu dengan langkah kecil hari ini. Konsistensi dengan langkah kecil itu. Terus-terusanlah buat langkah kecil itu, karena langkah kecil itu akan membuat sesuatu yang lebih besar 5 tahun ke depan. Nggak ada yang instan di dunia ini. Yang instan hanyalah mie dan kopi.